Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa,
Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu. Kami sungguh bersyukur kami semuanya boleh melewati tahun 2021 ini dengan baik Tuhan. Kami masih ada dalam keadaan sehat dan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau di hari Sabat-Mu yang kudus pagi hari ini, kami boleh bersama-sama muji menyembah Engkau. Dan kami rindu Tuhan, senantiasa mendengar firman-Mu, mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami menjadi umat pilihan yang berkenan di hati-Mu. Urapi kami Tuhan semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam semuanya. Masih semangat? Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan yang menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pagi hari ini masih suasana Natal. Kalau orang Lebaran bilang ini Lebaran kedua. Ini Natal yang kedua. Dan saya berharap energinya tidak dihabiskan kemarin. Tapi sampai hari ini masih ada semangat untuk bersama-sama memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini saya sampaikan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 47 ayat ke-14, saya bacakan. Mungkin bisa ditayangkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, ini adalah suatu firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman ini disampaikan kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi cukup lama. Dari firman ini disampaikan sampai Tuhan Yesus datang perlu waktu 600 tahun. Suatu penantian yang lama bagi setiap umatnya. Kenapa firman itu muncul? Kita tahu bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, semua kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tahu dan menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Kalau upah dosa maut dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Makanya manusia selama jatuh ke dalam dosa, hidupnya dipenuhi dengan kutuk. Kalau kita dibaca dari Kejadian ayat 3, Kejadian 3 ayat yang ke-14. Kejadian 3 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya lah akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu berfirmanlah kepada manusia itu,
Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Dan yang 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi inilah setelah manusia jatuh dosa, hidupnya dilingkupi dengan kutuk dan kesusahan-kesusahan yang dihadapi, bahwa seorang perempuan akan mengandung dengan bersusah payah, melahirkannya dengan penuh dengan kesakitan. Seorang laki-laki, mereka akan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makanan ini. Ini menggambarkan bahwa betapa susahnya. Kalau dulu waktu hidup di Taman Eden segala sesuatu sudah dicukupkan. Tapi begitu manusia jatuh dosa, hidup dilingkupi dengan kutuk, dengan kesusahan-kesusahan yang ada. Makanya di sini dikatakan bahwa manusia dilingkupi dengan kesusahan, dengan kegagalan, bahkan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tapi puji Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ditayangkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah mungkin ayat semua yang sudah hafal. Dan ini janji Tuhan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah luar biasanya Tuhan yang Allah kita sembah, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah luar biasanya hidup di dalam kekristenan. Ingat, kekristenan, bukan hidup di dalam agama Kristen. Kenapa saya sebut dengan kekristenan? Kekristenan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Sang Juru Selamat itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Berbeda dengan agama. Kalau agama itu manusia bersusah payah mencari Tuhannya supaya diselamatkan. Makanya banyak muncul berbagai agama dengan filsafatnya. Tujuannya apa? Untuk mencari keselamatan. Dan kita nggak tahu apakah dia mendapatkan keselamatan. Tapi disinilah kelebihan dari kekristenan, bahwa Sang Juru Selamat yaitu Yesus sendiri atau Tuhan sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau orang-orang mencari jalan kebenaran dan hidup, kita sudah disamperin. Yesus yang sebagai jalan kebenaran dan hidup itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang membedakan antara agama-agama lain dengan hidup di dalam kekristenan. Hidup yang penuh dengan kasih karunia. Siapa kita manusia yang sudah jatuh dosa, yang sudah melanggar hukumnya, tapi tetap menerima keselamatan kekal. Itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Yesus kan sudah mati dan naik ke surga. Terus bagaimana wujud penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apa yang kita harapkan? Yesus sudah enggak ada. Kita akan baca dari Yesaya pasal 32.
ayat 15 sampai 17. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini disampaikan Pak Niko kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan-bulan November akhir gitu, November lah. Kenapa Pak Niko menyampaikan hal ini? Pak Niko mengingatkan kembali ke pokok dasarnya, yaitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita sudah belajar firman Tuhan, sudah terlalu jauh mungkin sampai bab 15. Istilahnya Pak Niko kembali membawa kita ke bab 5 istilahnya, mundur lagi. Kenapa? Disitulah pentingnya dari Roh Kudus yang merupakan pokok dasarnya. Mungkin kadang kita sudah sekian tahun pelayanan, sudah sekian tahun belajar firman Tuhan. Mungkin merasa posisi rohani kita itu sudah tinggi banget gitu kan. Tapi di sini Gembala Sidang kita mengajarkan tentang pentingnya Roh Kudus. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Ya, Roh Kudus itu yang memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Mungkin enggak padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kalau kita lihat di YouTube, padang gurun di Cina, padang gurun Gobi, di Israel, sekarang semua padang gurun disulap menjadi kebun buah-buahan. Ladang pertanian yang sangat subur dengan teknologi pertanian yang menggunakan air tetes. Semua air dilewatkan dengan pipa menuju ke tanaman itu, dan itu menjadi sesuatu yang subur sekali. Ini bagi kehidupan kita pun juga begitu. Kadang ada yang bertanya, Pak, kenapa ya keluarga kami sudah setiap minggu ke gereja, kita sudah rajin berdoa, tapi kenapa di keluarga kami masih belum bisa mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri? Kadang masih keluar perkataan kebun binatang dan sebagainya. Ada yang bertanya seperti itu. Kuncinya apa? Yaitu pentingnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, masuk dalam hati kita akan dimampukan untuk menjalankan titah-titah atau firman Tuhan sesuai dengan yang difirmankannya. Tanpa Roh Kudus kadang kita jatuh bangun. Tanpa Roh Kudus kita akan dipenuhi dengan kutuk. Jadi intinya bahwa Roh Kudus itu merubah dari yang tadi itu kutuk, berubah menjadi berkat. Yang tadinya padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Apa sih itu padang gurun, Pak? Gitu kan. Pertanyaannya mungkin begitu. Padang gurun itu menggambarkan kehidupan kita itu yang kering dan gersang. Padang gurun itu menggambarkan kehidupan kita yang lama dipenuhi dengan angkara murka, dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tapi di saat Roh Kudus turun atas kita, di situ semuanya akan berubah. Tadi yang susah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita akan dimampukan. Makanya di sini ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas.
Jadi kita sebagai umat Tuhan harus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu kita alami. Pak, saya kalau doa susah. Apalagi sampai mendapatkan zaman Roh Kudus. Kalau kita doa susah, mungkin kita bisa berdoa secara korporat. Di mana doa secara korporat? Mungkin bersama-sama dengan anggota kul kita. Di gereja sini juga akan rumah doa, mungkin datang ke sini. Karena kalau kita berdoa bareng-bareng di saat kita itu doanya susah, enggak fokus. Tapi di saat teman-teman kita semangat, kita akan menerima transfer spirit dalam kehidupan kita. Kita bergairah di dalam berdoa. Dan kita akan senantiasa menerima pencurahan Roh Kudus itu secara terus-menerus berkesinambungan. Saat dikatakan bahwa Roh Kudus itu membawa perubahan yang radikal, membawa perubahan besar, yang bisa merubah segala kutuk menjadi berkat, yang bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kita tahu bahwa di saat hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hati kita berubah, pikiran kita juga berubah, tindakan kita otomatis juga berubah. Makanya Pak Liko menyampaikan tema dari tahun 2022 yaitu tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru. Apa itu paradigma? Pola pikir. Makanya ini sesuatu firman yang beruntun luar biasa dari hambanya gembala sidang kita, yaitu tentang sampai dicurahkan roh pada di atas kita. Maksudnya apa? Gembala sidang kita membawa ke dalam tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di saat pikiran kita belum dipenuhi atau hati kita belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pikiran kita agak susah dibawa masuk ke dalam tahun 2022 yang intinya tahun paradigma yang baru. Tapi tadi di saat hati kita menerima pencurahan Roh Kudus, pikiran kita diubahkan, tindakan kita juga berubah. Sehingga tahun 2022 kita benar-benar bisa menerima, memahami tentang tahun paradigma yang baru yang disampaikan oleh gembala sidang kita. Dulu sebelum pandemi COVID, Pak Jokowi pernah mengangkat seorang menteri yaitu Nadiem Makarim, bosnya Gojek. Orang sampai bikin rumor, wah kalau bosnya ini orang Gojek, nanti pelajarannya online, ambil rapot online, membayar SPP online, pakai GoPay dan sebagainya. Kayaknya itu jadi candaan, jadi rumor. Tapi dalam hitungan bulan, semuanya dibalikkan. Terjadilah. Sekarang belajar semuanya online, ibadah online. Rapot kita juga enggak pernah menerima lembaran rapot yang kertas. Semuanya bisa diterima di rumah. Wali murid tidak perlu ke sekolah. Mungkin kita sebelumnya dengan rumor-rumor kita, dengan candaan kita enggak nyangka akan terjadi seperti itu. Tapi saya mengamati dari surat kabar juga bahwa di dalam dunia pendidikan, tahun 2022 pun juga menggunakan paradigma yang baru. Dan kalau gembala sidang kita menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah tahun paradigma yang baru, bukan suatu kebetulan. Tapi itu tuntunan Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihannya Tuhan, tadi
kalau hidup kita tadi sudah dipenuhi dengan kutuk yang dari Tuhan. Tuhan hadir supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Rohnya dicurahkan atas hidup kita, sehingga pikiran kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, dan kita siap masuk di dalam tahun paradigma yang baru. Kami panggil para pemusik untuk mempersiapkan diri. Dan biarlah kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan itu mau datang ke dunia? Tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah. Siapa kita itu sebagai umat ciptaannya Tuhan, dikasihi Tuhan? Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Kita diciptakan berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu yang membedakan dari makhluk hidup yang lain. Makanya Tuhan sungguh luar biasa menuntun hidup kita. Yesus lahir dan disebut Sang Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kita. Itulah wujud dari penyertaan Tuhan, yaitu rohnya masuk dalam kehidupan kita, sehingga di saat hati kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita itu sepenuhnya dikendalikan oleh roh itu. Hati kita sepenuhnya dipenuhi dengan roh itu. Sehingga segala tindak tanduk kita, pikiran kita sepenuhnya dari kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan yang singkat ini biar mendasari kehidupan kita. Ayo kita kembali kepada pentingnya pencurahan Roh Kudus. Apalagi di dalam Pentakosta ketika tadi bahwa pencurahan Roh Kudus besar-besaran itu akan terjadi. Dan itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan satu pujian Rohmu yang hidup. Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu.
hati kami. Membuka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya hidup kami. Kami siap dipakai Tuhan. Tuhan, bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya. Korea lalabaya sekara lalalalalabaya senananana. Ku buka hati untuk jamahan berserah